Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang nonton video ini. Nah, di sini saya Nur Fadila Syamna Sution, perwakilan dari kelompok 5 Tilda, akan memandu step-step dari video rekayasa ide ini. Nah, sebelumnya kalian pasti kepo siapa-siapa aja anggota dari kelompok 5 Tilda ini selain saya. Karena masa pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran dilakukan daring secara online. Nah, rekayasa ide kami yaitu tentang manajemen file. Cara membuat partisi di Windows 10. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan profil-profil anggota kelompok 5 Tilda. Selamat menyaksikan. And all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why, the day you tell me about the blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. Tujuan pembuatan partisi pada Windows. Membuat partisi di Windows berhubungan dengan manajemen file ataupun pengelolaan file, yang tujuannya ialah membagi media penyimpanan seperti hard disk atau solid state drive (SSD) menjadi beberapa partisi, agar dapat memanfaatkan ruang lebih efisien. Dan membuat partisi seperti ini dapat lebih mempermudah untuk menggolongkan hard disk ataupun solid state drive SSD menjadi beberapa tujuan penggunaan seperti Windows. Contohnya, drive D itu digunakan untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan pekerjaan atau dokumen-dokumen. Sedangkan kalau drive E digunakan untuk menyimpan foto-foto ataupun video. Kali ini saya akan memaparkan video tentang cara membuat partisi baru di Windows 10. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita klik kanan logo Windows. Kemudian kita pilih dan cari Disk Management. Oke, kita tunggu loading dulu. Nah, di dalam disk management ini kita cari drive ataupun data yang mau kita partisi. Nah, jadi di contoh video ini saya buat drive yang E. Oke, di drive E ini saya klik kanan lagi dan kita klik yang shrink volume. Nah, di situ kita lihat bahwa di shrink E ini kapasitasnya adalah 188.369. Nah, itu dalam satuan megabyte. Kemudian kita lihat kapasitas yang mau kita partisi itu maksimal 185.298 MB. Nah, di situ kita disuruh untuk enter atau suruh masukkan nominal jumlah yang mau kita buat untuk partisi. Sebelumnya harus kita ingat bahwa 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Nah, karena saya butuh 10 GB untuk partisinya, maka kita ketikkan yaitu 10.240 MB. Setelah kita ketik jumlah yang kita inginkan, lalu kita klik shrink. Oke, di situ muncul 10 GB unallocated, yaitu satu drive baru. Nah, di drive unallocated tersebut kita klik kanan dan kita klik New Simple Volume. Nah, muncul tampilan wizard. Nah, itu adalah tampilan wizard. Kita klik Next. Nah, di situ kita disuruh untuk memastikan
bahwa berapa size yang kita butuhkan untuk partisi. Tadi saya membuat 10.240 MB. Nah, sedangkan di situ 10.239 MB. Dia memang berkurang satu. Beda tipis ya. Oke, setelah itu kita klik next lagi. Nah, di situ muncul tampilan dan ditanya apakah kita mau mengubah huruf ataupun nama drive-nya. Di situ kita bisa klik huruf-huruf abjad ya, terserah kalian. Di sini saya klik yang huruf G aja karena sudah ada drive C dan E maupun D, jadi saya pilih yang G. Setelah itu kita klik next lagi. Setelah itu muncul format yang kita inginkan. Nah, untuk file system kita pilih NTFS karena itu umum bagi sistem operasi Windows. Nah, setelah itu kita bisa ubah volume label kita. Nah, volume label itu adalah nama dari drive kita. Terserah kalian mau buat nama apa. Di sini saya membuat kata data. Nah, setelah pasti kita klik next. Lalu muncul tampilan format-format yang sudah kita kerjakan tadi. Apakah sudah pasti dan tidak ada yang ingin kita ubah lagi? Nah, setelah sudah pasti kita klik finish. Oke, maka akan tampil yang unallocated itu menjadi data G dan 10 GB NTFS. Nah, nanti muncul di Windows File Explorer kita bahwa file yang data yang kita partisi atau drive yang kita partisi muncul di File Explorer. Nah, itu muncul dengan nama data G. Nah, demikian cara untuk membuat partisi baru di Windows 10 agar lebih memudahkan kita untuk menggolong-golongkan file manajemen menjadi beberapa tujuan. Semoga video ini bermanfaat untuk yang nonton. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa di-share juga, siapa tahu orang-orang lain membutuhkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.